Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, Standuk 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa hadis yang diberikan oleh Bapak dosen sebagai tugas akhir UAS dalam mata kuliah hadis tematik manajemen dakwah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Amuin LC.MA. Nah, di sini teman-teman ada beberapa daftar pembahasan hadis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hadis membantu sesama muslim. Yang kedua ada hadis rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hadis tentang POAC dan uraiannya. Dan keempat ada hadis antara kebajikan dan dosa. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki pembahasan hadis yang pertama, yaitu tentang membantu sesama muslim, yang dimana hadisnya berbunyi lahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Yang artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, di dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memberikan pertolongan kepada saudara sesama muslim. Setiap pertolongan yang diberikan kepada saudaranya, niscaya dia akan mendapat balasan berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dalam hadis ini adalah bagian dari Jawami'ul Kalim dalam Fathu Al-Qawiyyi Al-Matin. Nah, kita memasuki pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang mana bunyi hadisnya An Abi Sa'labatal Khusyani Jursumi bin Nashir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada fira'adi fala tadayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha wa sakata an asya'a rahmatalakum ghaira nisyani fala tabhatsu anha. Yang artinya dari Abu Sa'labah Khusyani Jursum bin Nashirah dari Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya. Hadis riwayat Daruqati, hadis hasan. Nah, baik, kita memasuki hadis yang ketiga, yaitu tentang planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di sini ada tentang planning dan actuating. Di mana bunyi hadisnya Haddasana Abu Ma'mar Haddasana Abdul Waris Haddasana Ja'du benu Dinar Abu Utsman Haddasana Abu Rajalil Utariyu an Abi Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha yarwi an rabbihi azza wa jalli qala inna allaha katabal hussanati wa sayyiati sama bayyana zalika faman humma bihasani falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan fa in huwa humma biha
fa'amilaha katabahallahu lahu indahu usra hasanatin ila sab'a ma'itin du'fi ila adhafi kasiratin wa man humma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilatan fa in huwa humma biha fa'amillaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Yang dimana artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah menulis kebaikan, kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai suatu amal baik yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan, maka Allah akan ditulis 10 dan 700 lipat cabang yang banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak dilaksanakan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya, maka ditulis sebagai suatu kejelekan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya hadis tentang organizing, yang dimana hadisnya berbunyi, Haddatsana Abdu akhbarana Yunus an Juhri qala haddatsani Abu Salamah an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mastukhlifu khalifah illa lahu bitanatan ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisirri wa tahudduhu alaihi wal ma'sumu man asamallahu. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang baik yang menjaga dari kejelekan dan orang yang menjaga Allah Subhanahu. Nah, selanjutnya ada hadis tentang controlling, yang mana berbunyi haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakati wa nusuhi likulli muslim. Jarir bin Abdillah berkata, aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sama saudara, sama muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, selanjutnya itu yang keempat, tentang hadis antara kebajikan dan dosa. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khalqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Riwahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya ada hadis tentang dosa, yang dimana berbunyi wa'an wa bisata bin Ma'bud radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hatta nas'alu anil birri qultu na'am qala istafti fal ibak al-birru ma tatma'annak ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sudri fa in aftakan nasu wa aftuk. Yang artinya, dan dari Wabisha bin Ma'bad radhiyallahu an, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu, kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya.
Nah, kita masuki pembahasan yang terakhir yaitu tentang hadis ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya banu adam innaka ma da'utani wa rajutani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali ya banu adam lau balagatu zu zuzubuka ana nasamai sammastaghfartani ghafartu laka wala ubali ya banu adam innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya summa lakitali la tusyriku bi syai'a la taituka biqurabiha maghfirah, yang dimana berbunyi artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni, dan aku tidak peduli wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan siapapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan manfaat kepadamu sepenuh bumi.